Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, seperti biasanya kita lanjutkan pembahasan kita tentang perjalanan daripada kisah hidup Nabi sekaligus para sahabatnya. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang penaklukan daripada wilayah Budi kalau ini Persia. Tentunya dimulai dari Budi Irak. Ya. Sekarang masih ada nama Irak itu, negara Irak. Baik, kita lanjutkan. Ketika terjadi penaklukan salah satu kota di Irak, yaitu kota Hirrah atau kota Herat, ini banyak dari penduduk yang ditawan. Ini mengulang sedikit kemarin, ya. Banyak daripada penduduk yang ditawan, termasuk adik daripada Raja Herat. Masih ingat tuh? Lali nggih, kula nggih lali asline nggih. Sudah 2 minggu nggih. Nggih, memang kalau ndadak itu saya tidak bisa. Kemarin Ustaz Taufik kan hari Ahad itu suruh ganti. Kalau ndadak tidak bisa, sebab saya harus membaca beberapa buku, beberapa kitab, kemudian dipilih yang kira-kira mana yang mau disampaikan. Jadi butuh waktu, tidak bisa mendadak. Sehingga sebenarnya saya menyampaikan ini untuk belajar juga. Kalau tidak menyampaikan itu baca biasa saja. Tetapi begitu mau menyampaikan, baca itu diteliti, dianalisis. Kemudian yang kira-kira mau disampaikan yang mana, yang tidak perlu disampaikan yang mana. Jadi saya niati belajar. Dan alhamdulillah jenengan kok purun ngrungokno ngoten. Kok mboten mulih, mulih sedaya kan susah nih kula niki. Baik. Jadi ada seorang dari adik penguasa Herat, namanya adalah Karamah binti Abdul Masih Al-Baqilah. Sedangkan kakaknya yang menjadi raja namanya Amru bin Abdul Masih bin Baqilah. Nah, putri ini kemudian sering dikenal dengan Putri Baqilah. Putri Baqilah berarti nama neneknya atau kakeknya, nama kakeknya. Oke. Nah, ketika Putri Baqilah ini ditawan, ada seorang sahabat yang namanya Suwais. Kemudian mengajukan diri bahwa Putri Baqilah adalah hakku, katanya. Putri Baqilah adalah hakku. Atas dasar apa? Sebab dulu ketika Nabi masih ada, kemudian beliau pernah menyampaikan bagaimana gambaran-gambaran daripada istana-istana yang ada di Persia dengan balkon-balkonnya yang seperti atau mirip dengan taring-taring anjing itu. Kemudian Suwais mengatakan, wahai Rasulullah, andaikan nanti kota Hirah bisa ditaklukkan oleh pasukan muslimin, maka Putri Baqilah untukku, katanya. Putri Baqilah untukku. Kemudian Nabi pun mengatakan,
baiklah putri bagilah untukmu wahai Suwais. Sehingga ketika putri bagilah ini ditawan, kemudian Suwais ini mengajukan diri dan disertai dengan 2 orang saksi, tentunya dari sahabat juga. Jadi Suwais ini dulu pernah melihat kecantikan daripada putri bagilah ketika masih berumur sekitar 20-30an tahun. Nah, ketika melihat itulah kemudian ada rasa, ya, ada rasa. Si Ayu nih, kira-kira begitu. Ya. Tetapi masalahnya adalah, apa kemarin masalahnya? Posisi sekarang itu, yaitu posisi ketika Hiroh ditaklukkan itu, putri bagilah sudah berumur 80 tahun. 80 tahun. Tetapi karena Suwais sudah mengatakan begitu dan Nabi juga sudah, baiklah putri bagilah untukmu. Maka kemudian tetap ini putri bagilah diberikan kepada Suwais. Nah, setelah berdua, berarti Suwais ini juga sudah tua juga, sudah tua juga. Nah, ketika berduaan, ya sudah jadi miliknya. Jadi budak boleh dikumpuli, tetapi kalau sudah melahirkan anak maka dia wajib dinikahi sama dengan istri. Nah, ketika mereka berduaan, putri bagilah ini mengatakan, apa yang engkau inginkan dari wanita yang sudah tua seperti aku? Ya diomongi ngoten nggih, meneng tok nggih. Ya mau apa, sudah tua nggih. Sudah tua. Mau apa nggih. Sudah tua. Ya cuma diam saja. Kemudian putri bagilah ini melanjutkan, aku akan menebus diriku darimu. Putuskanlah sesuatu yang kamu inginkan. Maksudnya ditebus dengan apa? Kalau uang jumlahnya berapa gitu. Kemudian Suwais ini menjawab, demi Allah, aku tidak akan menerima tebusan apabila tebusan itu kurang dari 10.000 dirham. Nah, 10.000 itu kira-kira sedikit atau banyak, Bu? Banyak atau sedikit? Tergantung pembandingnya gitu. Banyak, sedikit, jauh, dekat itu harus ada pembandingnya. Maka jenengan kalau ditanya, aduh apa cidek? Jawabannya rada angel nih. Engko dijawab cidek, waduh ngono jare cidek. Dijawab aduh, oh si aduh Jogja. Maka pertanyaannya harus diubah. Berapa lama atau berapa jaraknya? Nah, sekarang kita bandingkan. Jadi 10.000 itu sedikit atau banyak, tergantung pembandingnya. Kita lihat dulu. Dirham itu kalau disetarakan dengan rupiah, kalau dirham dulu, 1 dirham itu sama dengan 85.000 rupiah. Berarti sekitar, kalau 10.000 dirham berarti sekitar 850 juta. Oke? 850 juta. Sedangkan dirham yang sekarang, itu kalau dikuruskan dengan rupiah, hanya sekitar 4.000 rupiah. 4.000 sekian. Sehingga kalau diuangkan cuma 4 juta. Lurus 4 juta nggih? Atau 40 juta nggih, ngapunten 40 juta nggih. Nah, sekarang kita bandingkan. Dulu ada seorang TKW yang mau dihukum mati, kemudian ditebus oleh pemerintah Indonesia. Nah, tebusannya waktu itu 19 miliar. 19 miliar. Ini orang biasa, orang biasa. Sedangkan putri bagilah ini adalah bangsawan, adiknya seorang raja bawahan. Nah, berarti 10.000 niku banyak atau sedikit? Sangat sedikit, sangat sedikit. Maka putri bagilah ini kemudian
pura-pura bahwa uang itu sudah banyak, sudah sangat banyak dengan mimik wajah yang keberatan. Baiklah kalau begitu, saya akan mendatangi kaum saya, anak buah berarti ya, untuk menyediakan uang sebesar 10.000 dirham dengan raut muka sing rotok keberatan. Akhirnya kemudian setelah terkumpul, kemudian diberikan kepada Suwais ini. Nah, mendengar apa yang dilakukan oleh Suwais ini, orang-orang mencelanya. Kalau bahasa kita, sampean cek gobloke. Sampean cek gobloke. Andai saja engkau meminta lebih dari 100.000 dirham, maka dia tetap akan memberikan. Maka mereka tetap akan menyediakan uang itu. Lalu apa kata Suwais? Lho. Ana ta dhuwit sing melebihi 10.000 iku jarene. Dikira 10.000 itu nominal yang paling besar. Masya Allah, lugunya luar biasa ini. Orang yang tidak tahu uang. Jarene ana ta dhuwit sing lebih besar daripada 10.000 katanya. Wah, sing panjene goblok temenan iki. Nggih. Cek goblok ya sampean. Andai kan mereka kamu minta 100.000 pun mereka akan menyediakan. Nah, kamu kok cuma minta 10.000 itu. Katanya, loh, memang ada uang yang melebihi 10.000 itu. Ya ada, masih banyak. Kira-kira begitu jawabannya. Masya Allah, ini seorang sahabat ini sangat lugu sekali. Baik, kita lanjutkan pada kisah berikutnya. Jadi kota Hirah atau Herat ini adalah kota yang sangat strategis dan berdekatan langsung dengan pusat kota atau ibu kota daripada Persia, yaitu Ctesiphon. Khalid bin Walid kemudian membuat pangkalan militer di situ. Seperti perang-perang sekarang, Amerika itu senangnya bikin pangkalan militer di mana gitu, sehingga mereka sudah bisa memetakan wilayah di situ. Kalau ada apa-apa sudah langsung bisa bergerak. Inilah fungsinya daripada pangkalan militer. Maka dari tempat yang namanya Hirah atau Herat ini, kemudian terjadilah pertempuran-pertempuran di beberapa kota. Ada sekitar 11 yang kota yang bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sehingga Persia ini benar-benar lumpuh kecuali ibu kotanya. Lumpuh dan tercabik-cabik seperti kata-kata Nabi ketika mendengar bahwa suratnya telah dirobek-robek oleh Raja Persia, yaitu Kisra Abrawais. Ketika Nabi mendengar suratnya dirobek-robek, kemudian Nabi mengatakan, "Mazzakallahu mulkahu kama mazzakka risalati." Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya, kerajaannya, seperti halnya dia merobek-robek suratku. Itu kata Nabi. Dan ini terbukti. Kerajaannya kemudian kocar-kacir gak karuan. Nah, di saat perang berlangsung itulah, tiba-tiba Khalid ini merasa rindu dengan tanah kelahirannya. Putih Pak, tanah kelahirannya Khalid ini. Putih Bu? Putih? Khalid itu orang mana Khalid itu? Mekah, Mekah. Khalid itu kan orang Mekah, Khalid bin Walid. Tiba-tiba ada rasa rindu kepada tanah kelahirannya. Sekaligus Khalid ini ingin menunaikan ibadah haji. Sehingga tanpa sepengetahuan siapapun, Khalid ini kemudian berangkat menuju ke Mekah dengan beberapa orang kepercayaannya, tanpa memberitahu siapapun. Jadi ini mungkin strategi Khalid supaya musuhnya tidak tahu bahwa dia meninggalkan Irak. Tetapi ini sangat membahayakan, sangat membahayakan. Nah, ini kalau terjadi serangan, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan mengkoordinir? Bahkan khalifah pun tidak dikasih tahu. Maka ketika musim haji sudah selesai,
Para jamaah haji sudah pulang ke daerahnya masing-masing. Orang-orang Madinah yang ketika di Mekah untuk menunaikan haji tadi ketemu dengan Khalid. Kemudian bercerita kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Jadi ini sekali lagi kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya adalah musuhnya tidak tahu. Apalagi musuhnya, teman-temannya banyak yang tidak tahu. Tetapi di sisi lain kekurangannya adalah ketika nanti diserang tidak ada yang mengkoordinir. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengingatkan Khalid tentang kecerobohannya ini. Dan jangan sampai kecerobohan itu diulang lagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini memerintahkan Khalid bin Walid untuk meninggalkan wilayah Irak menuju ke wilayah Romawi. Tepatnya adalah di Syam. Bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dengan harapan Allah akan memberikan kemenangan di wilayah baru tersebut. Dalam suratnya Sayyidina Abu Bakar juga memberikan nasihat. Jangan sampai kemenangan-kemenangan yang telah dilalui oleh Khalid bin Walid ini kemudian membuat Khalid ini merasa hebat, kemudian merasa bangga terhadap dirinya. Sebab hal itu akan dapat mencelakakan bagi siapapun yang dihinggapi oleh penyakit itu, yaitu penyakit merasa bangga, penyakit merasa hebat. Napa niku akhire? Sombong. Sombong itu ibarat langit. Ketokane wah tapi kalau dijual tidak laku. Maka merendahkan diri itu ibarat bumi. Diiduk gelem, diei gelem. Tetapi bumi itu setiap tahun nilainya makin bertambah. Enggak ada orang jual langit sampean ngedol langit sak hektar 1.000 gak payu nggih. Karena tidak berharga. Maka kesombongan itu hanya milik Allah. Dan di bagian akhir daripada surat tersebut adalah memberikan nasihat kepada Khalid agar selalu meminta petunjuk kepada Allah. Semoga apapun yang dilakukan oleh Khalid mendapatkan ridho dari Allah dan Allah akan menolong dirinya. Nah, setelah menerima surat dari Khalifah Sayyidina Abu Bakar ini, Khalid kemudian segera menyiapkan diri untuk meninggalkan Irak menuju ke pundi wau? Ke Syam. Syam itu sekarang pundi, Pak? Pundi Syam itu? Syria, Lebanon, kemudian pundi yang sekarang konflik itu? Palestina. Satunya pundi kesupen kula. Ada 4 negara. Jadi Syam itu sekarang menjadi 4 negara. Kemudian kepemimpinan di wilayah Persia, yaitu di wilayah Irak itu dipercayakan kepada Al-Musanna bin Haris, yaitu salah satu panglima yang ikut menaklukkan Persia. Sebab Musanna bin Haris ini sudah memulai perangnya sejak Khalid belum datang. Karena memang beliau ini tinggal di perbatasan wilayah Irak atau Persia. Tetapi yang memberatkan Musanna adalah Khalid ini menginginkan bahwa semua sahabat niku sinten? Sinten sahabat niku? Orang yang pernah bertemu Nabi atau berjumpa dengan Nabi dan percaya kepada Nabi. Khalid ini menginginkan semua sahabat akan diajak ikut serta untuk menuju wilayah Syam. Sementara Al-Musanna bin Haris ini keberatan. Bagaimana kalau semua sahabat? Sebab sahabat ini mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Orangnya sabar-sabar. Pengalamannya perang juga sedemikian rupa. Sehingga kalau ditunggui oleh sahabat, ini merupakan kemuliaan tersendiri. Jadi
Musanna bin Haris ini merasa bahwa kalau ditinggal para sahabat itu sangat keberatan. Kata Musanna, wahai Khalid, demi Allah, aku menginginkan sebagian sahabat masih tetap bersamamu, masih tetap bersamaku, dan sebagian lagi ikut serta denganmu menuju ke Syam. Aku berharap kemenangan itu diraih oleh mereka. Namun jika engkau tidak menyisakan satu pun sahabat bersamaku, maka andekan kelak nanti engkau menang, sudah merasa menang, maka kembalikanlah sebagian sahabat itu menuju ke wilayah Irak bersamaku. Itu yang disampaikan oleh Al-Musanna bin Haris. Jadi Musanna ini menginginkan sahabat tetap bersama dia di Irak, walaupun sebagian. Tetapi jika memang harus dibawa semua, ketika nanti urusan di Syam sudah beres, mohonlah kiranya sebagian sahabat itu dikembalikan ke Irak. Kira-kira ngoten. Tetapi Khalid ini berusaha membujuk sedemikian rupa supaya Al-Musanna ini rela, ridho dengan apa yang dia kehendaki. Jadi para sahabat ini dibawa semua, Bang. Karena memang sahabat ini pilihan, dibawa semua menuju ke Syam. Sehingga nanti para sahabat itu banyak yang tinggal di Syam dan tidak dikembalikan ke Irak. Masya Allah. Jadi inilah para sahabat. Nah, para jamaah sekalian, akhirnya kemudian Musanna ini dengan ridho, dengan lapang dada menerima keputusan panglimanya. Jadi Musanna ini kan berada di bawah Khalid. Maka Khalid kemudian mempersiapkan diri menuju ke wilayah Syam. Dan yang perlu kita ketahui bahwa ketika orang pindah dari Persia menuju ke Syam, itu membutuhkan waktu sekitar 18 hari. Tetapi Khalid hanya butuh waktu 5 hari. Masya Allah. Lalu bagaimana kisah perjalanannya? Bagaimana dari 18 hari sampai menjadi 5 hari? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.